Pemirsa, dipicu penganiayaan yang dialami seorang pengemudi ojol saat mengantar pesanan, unjuk rasa buruh menuntut kenaikan upah berujung ricuh di Purwakarta, Jawa Barat. Aksi baku pukul dan saling lempar batu pun tak terhindarkan. Kericuhan terjadi di sekitar kompleks pemerintah Kabupaten Purwakarta. Massa buruh dan pengemudi ojek online saling lempar batu dan helm. Bentrokan ini membuat warga sekitar panik dan arus lalu lintas sempat tersendat. Aparat kepolisian dari Polres Purwakarta diterjunkan untuk meredam ketegangan dan mengamankan situasi. Seorang ojol yang mendatangi kelompok buruh seorang diri nyaris jadi sasaran kelompok buruh. Namun ojol ini diselamatkan oleh buruh lainnya. Bentrokan ini dipicu seorang pengemudi ojek online yang diduga menjadi korban pengeroyokan saat sedang mengantarkan pesanan. Ratusan pengemudi ojek online kemudian mendatangi lokasi aksi buruh yang berujung bentrokan. Namun kini antara pihak buruh dan ojol sudah dilakukan mediasi. Polisi mengimbau masyarakat Purwakarta untuk menjaga kondusivitas. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan melaporkan. Resah dengan maraknya praktik prostitusi, warga merusak warung remang-remang berkedok warung kelontong di Kabupaten Tangerang, Banten. Bahkan 2 warung jadi sasaran amuk massa, lalu dibakar hingga rata dengan tanah. Puluhan warga melakukan pengerusakan dan pembakaran warung remang-remang di Desa Tanjung Anom, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten. Warung semi permanen yang terbuat dari kayu ini dirusak, dilempari batu hingga dibakar oleh warga. Aksi tersebut dipicu keresahan warga lantaran adanya dugaan praktek prostitusi di warung tersebut. Tempat prostitusi berkedok warung kelontong ini berada di pinggir jalan lingkungan warga yang belakangi area persawahan. Warga pun mendapatkan sejumlah alat kontrasepsi yang tercecer di area warung. Pihak kecamatan setempat mengaku sudah melakukan teguran terhadap pemilik warung untuk segera menutup praktek prostitusi yang dinilai meresahkan warga. Pihak Satpol PP Kabupaten Tangerang akan melakukan pengetatan pengawasan dan penertiban tempat yang dijadikan sarang prostitusi. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimar Rani melaporkan. Sengketa lahan pada fasilitas umum seringkali membuat resah. Di Sidoarjo, Jawa Timur, jenazah seorang warga yang akan dimakamkan ditolak warga akibat sengketa akses jalan menuju makam. Video penolakan itu pun viral. Inilah detik-detik saat jenazah Koirudin, warga perumahan Surya Kencana, Desa Grogol, Tulungan, Sidoarjo, saat hendak dimakamkan di TPU desa setempat. Rombongan pembawa jenazah dihadang warga desa setempat yang menolak jenazah warga perumahan dimakamkan di TPU tersebut. Mengetahui hal tersebut, petugas kepolisian dan aparat TNI berupaya melakukan mediasi, namun tidak membuahkan hasil dan warga bersikukuh melarang jenazah untuk dimakamkan di wilayahnya. Pihak keluarga akhirnya mengalah, meski jenazah yang sudah berada di depan pemakaman akhirnya dibawa kembali ke rumah duka. Ironisnya, rombongan pembawa keranda mengalami kesulitan lantaran akses jalan yang sempit sehingga terpaksa melewati tembok pembatas TPU untuk mengeluarkan keranda dari area pemakaman. Pemakaman penolakan tersebut diduga terkait sengketa fasilitas umum berupa jalan yang menuju makam. Warga desa mengklaim bahwa fasum tersebut milik desa dan bukan milik perumahan. Kini jenazah Koirudin dimakamkan di TPU Delta Praloyo di Candi Sidoarjo yang berjarak sekitar 12 km dari rumah duka. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Warga resah melihat sekelompok remaja yang nekat membawa dan mengacungkan senjata tajam di jalanan Kota Mojokerto, Jawa Timur. Sebelumnya para pelaku sempat terlibat tawuran dengan kelompok lain hingga salah satu anggotanya terluka. Sekelompok remaja terlibat tawuran di Jalan Gajah Mada hingga Jalan Empu Nala sambil mengacungkan senjata tajam, membuat resah warga. Para pelaku menyerang lawan dengan senjata tajam. Polisi mengamankan sejumlah remaja yang terlibat tawuran, sepeda motor, dan senjata dibawa polisi sebagai barang bukti.
Para pelaku sebelum terlibat keributan berkeliling di jalan kota Mojokerto. Namun saat akan kembali dicegat kelompok lain dan terjadilah keributan. 1 orang terluka di bagian kepala. Hingga saat ini 9 remaja masih menjalani pemeriksaan di unit Reskrim Polres Mojokerto Kota. Dari Kota Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin iNews melaporkan. Berpura-pura meneduh saat hujan, 2 pelaku curanmor terekam CCTV menggasak motor warga di Mojokerto, Jawa Timur. Sementara di Maros, Sulawesi Selatan, seorang penjual ikan pura-pura beli rokok lalu merampas kalung emas milik seorang nenek pemilik toko. Kamera pengawas merekam 2 pria mengendarai sepeda motor menumpang berteduh dari hujan di sebuah rumah di Gria Permata Meri, Kecamatan Keranggan, Mojokerto, Jawa Timur. Bahkan keduanya dengan tenang tetap berteduh saat penjual bakso lewat. Setelah situasi aman, salah satu pelaku langsung mencuri sepeda motor dan membawa kabur ke arah barat perumahan. Dalam aksinya, kedua pelaku hanya membutuhkan waktu tak sampai 10 detik. Motor yang dicuri merupakan milik dari adik pemilik rumah. Usai kejadian, kasus pencurian sepeda motor ini telah dilaporkan ke Polres Mojokerto Kota dan hingga kini masih dalam penyelidikan petugas. Perampok yang mengelak. Seorang pria berusia 40 tahun, pelaku perampasan kalung emas milik seorang nenek pemilik warung kios di Simbang, Maros, ditangkap warga. Pelaku sempat mengelak, namun korban membuktikan aksi penjamretan dengan menunjukkan kalung emasnya yang putus akibat ditarik secara paksa. Pelaku diserahkan pada polisi dengan barang bukti berupa kalung emas seberat 15 gram. Pelaku nekat melakukan aksinya karena terdesak membayar utang bank yang akan segera jatuh tempo. Tersangka masih menjalani penahanan di Mapolsek Batimurung. Dari Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan iNews melaporkan. Pemirsa, ada yang unik dari momen aturan ayah mengambil rapor di sekolah. Akibat orang tuanya sibuk dan tidak bisa datang ke sekolah, seorang siswi meminta bantuan Damkar mengambil rapornya di Cimahi, Jawa Barat. Damkar mengaku sudah ada 7 permintaan serupa dari para pelajar. Momen unik ini dialami petugas pemadam kebakaran Kota Cimahi yang dimintai pertolongan oleh 2 siswi SMK Negeri 1 Kota Cimahi untuk datang mengambilkan rapot mewakili orang tuanya. 2 siswi kelas 11, Roro dan Meisha, meminta pertolongan Damkar untuk ambilkan rapor mewakili orang tua mereka yang tidak bisa datang karena kesibukan. Keduanya mendapatkan ide meminta pertolongan petugas Damkar dari media sosial. Hingga akhirnya mengirim pesan melalui Instagram dan langsung mendapatkan respon dari petugas Damkar. Kebetulan orang tua saya lagi ada kesibukan yang mungkin tidak bisa hadir untuk mengambilkan saya rapor. Awalnya tuh lihat di TikTok gitu, karena kan apa-apa ke Damkar gitu. Jadi ya udah, teman saya tadi tiba-tiba coba aja ke Damkar, tadinya kami mau ke Gojek. Jadi ya udah ke Damkar aja. Sebelum menyetujui permintaan para siswi, pihak Damkar bahkan memastikan langsung ke orang tua. Selama masa pengambilan rapor tahun ini, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Cimahi telah menerima 7 permohonan bantuan pengambilan rapor dari pelajar SMP dan SMA atau SMK. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yono Wahyu, iNews melaporkan.